warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan seputar edukasi, pengalaman, hingga tips and tricks seputar dunia vokasi. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu peneliti dari bidang pengabdian kepada masyarakat. Yuk kita kenalan-kenalan dulu. Halo Pak. Halo Mbak Amel, Oke, senang Pak, sekali sudah ih, berkali podcast di sini. senang sekali ya Pak ya, akhirnya Ya. kita bertemu lagi. Mungkin boleh bincang-bincang ke audiens dulu, perkenalan diri Pak. Halo, perkenalkan nama saya Sahrul Mustafa. Saya dari Prodi Teknik Listrik Politeknik Bosowa. Bidang ilmu saya itu adalah energi terbarukan. Oke, luar biasa. Jadi Pak Syahrul, hari ini kan kita kan membahas seputar program yang Pak Syahrul lagi jalankan, Ya, yaitu PKM ya. ya, Ya, PKM ini tentang apa Pak? ya. Ini jadi PKM itu adalah sebuah Mm-mm, hibah mm-mm, dari Kementerian Kemdikbudristek, yaitu Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi. mm-mm, Jadi pada tahun 2025 itu membuka program pendanaan iya. kompetitif untuk skema pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi alhamdulillah di tahun 2025 awal kami buat proposalnya Mm-mm, beserta tim. Jadi pertengahan 2025 pengumuman hibah PKM, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan selama 2 kali pelaksanaan, dan terakhir nanti ada 1 kali lagi pelaksanaan, itu untuk melihat bagaimana evaluasi dari pengerjaan dari PKM kami tersebut. Ya, oke. Sejauh ini sudah sampai di mana tahap pengerjaannya Pak? ya. Jadi untuk ke Mm-mm, belakang dulu flashback. iya. Jadi saya awalnya itu Mm-mm, pertama, alhamdulillah di roadmap-nya itu mm-mm, saya pertama kali lulus pada tahun 2023, iya. itu penelitian dosen pemula. Itu temanya itu berurutan selama 3 tahun ini. Jadi yang pertama itu penelitian dosen pemula, itu temanya juga tentang biogas, Iya. objeknya juga itu sama-sama itu di Maros. Mm-mm, Nah, jadi penelitian dosen pemula itu saya ambil tentang optimalisasi genset terhadap bahan bakar biogas. iya. Alhamdulillah untuk kedua kalinya saya lulus lagi untuk pengabdian, skema pengabdian kepada masyarakat itu Iya. tahun 2024 dengan skema yang sama, tema yang sama, itu pengabdian kepada masyarakat tentang optimalisasi genset terhadap biogas, dan kali ini mengacu kepada untuk menyalakan mesin eh, pengupas biji kacang. Dan alhamdulillah akhir 2025 ini lulus kembali Iya. pengabdian kepada masyarakat. Eh, Sama juga tentang temanya tentang biogas, itu tentang pengembangan genset biogas dengan menyalakan alat mesin eh, perontok kacang tanah seperti itu. Oke. Jadi mesin perontok kacang tanah ya. Ya, Itu itu pembuatannya itu ada yang bantu atau bagaimana, Pak? ya. Jadi kami itu bekerja bersama tim. Mm-mm. Saya sendiri sebagai ketua dari bidang ilmu teknik listrik energi. Yang kedua itu ada teman saya dibantu oleh Pak Umar. Pak Umar Iya. itu dia di bidang keilmuannya tentang kendali Iya. teknik elektronika, sama-sama prodi dari teknik listrik. Dan yang ketiga itu dibantu dengan teman saya namanya Pak Ali, Iya. yaitu dia di prodi perawatan dan perbaikan mesin, atau khususnya dari teknik mesin. Jadi kami bertiga dan dibantu juga oleh mahasiswa untuk mengerjakan pengabdian kepada masyarakat ini. Iya. Oke, luar biasa ya, Pak ya. Mm. Berarti seperti yang kita katakan tadi kan sudah tentang biogas ya. Iya, Itu memang dari awalnya memang Bapak kan yang memilih ya. iya. Kenapa memilih tema tersebut, Pak? Ya, ini menarik. Awalnya itu berawal dari anak bimbingan saya waktu tugas akhir, Pak. Iya. Ya, jadi saya memberi ide kepada mahasiswa untuk membuat sebuah, ya, penampungan biogas, Iya. ya, yang untuk menghidupkan atau menyalakan genset. Nah, jadi
genset itu berbahan bakar biogas. Dari situ awal saya Mhm. mulai, mengambil ide dari penelitian tersebut. Jadi, saya kebetulan, komunikasi dengan mahasiswa, kebetulan mahasiswa itu tinggal di Maros, Mhm. ada tetangganya punya penampungan biogas Iya. yang diberikan oleh kementerian, kementerian, sebuah hibah, sebuah penampungan biogas, itu kalau nggak salah penampungannya itu kapasitasnya sekitar 6 kubik dan, selama ini hanya dipakai untuk memasak saja. Iya. Jadi, biogasnya itu hanya dipakai untuk menyalakan kompor untuk keperluan memasak. Makanya timbul dari ide saya bagaimana kalau, penampungan biogas ini Mhm. dimanfaatkan oleh kami untuk, menyalakan ya, menghidupkan sebuah sumber listrik melalui genset dan menyalakan sebuah mesin, kan kebetulan di sana itu, petani ya, Mhm. petani. Jadi kami bermitra dengan, kelompok tani. Kelompok tani itu sekitar 36 anggotanya, ya kebetulan kebanyakan dia dominan dia bertani ya, dalam hal ini khususnya dia bertani kacang tanah. Jadi saya beride untuk bagaimana supaya, petani ini bisa lebih, maju dalam hal, perekonomian, dalam hal, efektivitas pekerjaannya. Jadi saya berpikir bagaimana kalau, biogas itu dimanfaatkan untuk sebagai sumber listrik, yaitu menyalakan genset ya, yang mengeluarkan sumber listrik untuk menyalakan mesin, yang pertama pada tahun 2024 itu menyalakan mesin pengupas kacang tanah dan, tahun ini itu menyalakan, menyalakan mesin perontok, kacang tanah, batang kacang tanah. Jadi, teknologinya itu kami tambahkan dengan Mhm. teknologi IoT. Jadi IoT-nya itu bisa monitoring daya listriknya, jadi berapa kapasitasnya daya listriknya, berapa sumber daya listriknya, berapa arusnya. Jadi itu semua bisa dipantau oleh, sebuah smartphone. Jadi masyarakat, lebih memudahkan praktis dalam hal memantau berapa, monitoring daya listriknya, berapa dayanya, berapa keperluan, energi yang ada di, mesin tersebut. Luar Oke, biasa ya iya, teman-teman ya. Ya Pak, jadi kan sejauh ini kan sudah panjang ya perjalanan Bapak ya, iya, mulai dari awal sampai mhm, akhirnya tahun lalu ya, iya, tahun lalu. Nah, apakah nanti, kan sudah masuk di beberapa tahap ya Pak ya, iya. itu nanti apakah alatnya nanti akan diserahkan langsung ke petaninya atau Ya, bagaimana Pak? ya. Jadi, pada bulan ini, Mhm. itu kemarin ya, kami sudah serah terima alat, Iya. ya berupa sebuah mesin perontok kacang tanah dan Mhm. juga genset yang berbahan bakar biogas dan juga ada, sistem monitoring daya listriknya yang Mhm. terhubung ke smartphone dan juga terakhir ada namanya pemurni gas metana. Jadi pemurni gas metana saya tambahkan itu adalah bagaimana supaya efektivitas, optimalisasi, untuk penyalaan genset itu lebih optimal Mhm. ya. Jadi kemarin awalnya itu masalahnya, genset pada saat dinyalakan itu tersendat-sendat dan ketika kami, menambahkan pemurni gas metana dan alhamdulillah, proses penyalaan dari genset itu lebih optimal. Oke, Oke, seperti itu. luar biasa ya Pak ya. Berarti memang sejauh ini sudah banyak, mau bilang pengorbanan juga pengorbanan ya, Ya, mungkin waktunya itu ya, namanya waktu. pengabdian, Mbak Mel. Iya, Iya, pengorbanan dan pengabdian karena kan iya, pasti akan ini ya Pak, tetap berpengaruh apalagi Bapak mengajar ya? iya. Jadi, lokasinya itu Mhm. lumayan agak jauh, Iya. itu dari kampus Politeknik Boswa ke tempat mitra itu sekitar 80 sampai 90 kilometer. Itu kami terus memonitoring masyarakat di Iya. sana karena masyarakat di sana kan lumayan, kurang, Iya. pengetahuan tentang teknologinya. Jadi kami juga biasanya menghubungi via komunikasi smartphone dan juga kami sering-sering juga mendatangi langsung ke lokasi tersebut agar, alat-alat yang kami berikan tuh bisa dia pakai lebih optimal, dia bisa pakai bermanfaat lebih,
menguntungkan untuk masyarakat karena dalam hal ini dalam efektivitas Iya. pengerjaannya itu karena sebelumnya kan Amel itu, pada saat, datang Mhm. itu pada saat datang mesin itu proses pengerjaan itu sangat lama karena Iya. dia memakai, kayu ya, kayu Iya. manual untuk, merontokkan itu, kacang Kacang tanah. tanahnya yang terpisah antara batang dengan kacangnya. Jadi dia pakai kalau bukan dia pakai tangan, dia pakai kayu. Hmm. Nah, yang itu, apa namanya, waktunya itu sangat Oh lama iya. untuk, melepas itu atau merontokkan kacang tanah itu. Jadi bisa perbandingannya itu hampir 2:1. Jadi pada saat, sebelum datang, mesin tersebut, Mhm. itu hampir waktunya itu sampai dalam, kapasitas, 100 kilogram, Iya. itu dia bisa selesaikan sampai 1 hari. Tapi dengan adanya, mesin kami tersebut, itu bisa dia kerjakan sampai 1 sampai 2 jam saja. Ih, luar Iya biasa. Ini saya bayangkan bagaimana antusias-antusias dari para petani tersebut nih, Pak, iya ya. Pasti iya, sangat bangga senang ya, sekali, senang sangat juga. bangga sekali dengan adanya kami Mhm. sebagai, tim, pengabdian kepada masyarakat terjun langsung ke mitra itu sangat antusias sekali. Dengan adanya kami itu proses pengerjaan dalam hal mengupas dan, mengolah kacang tanah itu sangat terbantu oleh adanya kami. Ini luar biasa. Ini saya salut loh sama Pak Syahrul, teman-teman. Iya, Karena beliau ini merupakan salah satu memang peneliti yang terbaik ya, yang ada di Politeknik alhamdulillah ya. Bosowa. Oke, Pak, tentunya, karena kan dari pengalaman Bapak ini, Iya. mungkin ada pesan-pesan Pak yang ingin disampaikan untuk peneliti-peneliti kita yang ada di Politeknik Bosowa? Ya, untuk peneliti-peneliti Politeknik Boswa khususnya, itu jangan berhenti untuk meneliti, jangan berhenti untuk, bagaimana, mengembangkan keilmuan kita, khususnya, eee, pembelajaran ya, karena pembelajaran pengabdian yang diturunkan kepada, pengabdian. Jadi, jangan bosan-bosan untuk meneliti dan langsung terjun ke pengabdian kepada masyarakat, gitu. Luar biasa. Tak terasa ya Pak Syahrul ya, sudah sampai di titik Terima kasih ya penghujung Bu Amel acara atas kita. undangannya podcast hari ini. Sama-sama Pak. Iya. Nanti Pak, nanti next kalau Bapak punya pengabdian lagi, Siap PKM siap lagi, siap. jangan Ya sungkan-sungkan untuk main ke sini ya Pak ya, ya. karena ini adalah sebuah media informasi untuk melihat ke publik bagaimana, Mhm. eee, pengembangan-pengembangan, dosen-dosen dalam hal penelitian dan Iya. terjun ke pengabdian kepada masyarakat langsung. Iya, itu betul Iya, sekali, Pak, terima dan kasih. hal-hal seperti ini memang sangat saya butuhkan, Pak, untuk Ya memberitahu di dunia sana bahwa Politeknik Boswa itu merupakan iya salah satu perguruan tinggi terbaik yang ada di Indonesia Timur, iya, amin amin. tentunya. Ya, oke, sesuai dengan tagline kita, Politeknik Boswa adalah jembatan emas menuju masa depan. Terima kasih Pak Syahrul atas waktunya hari Makasih banyak ini. Bu Terima Amel. kasih untuk semua teman-teman yang sudah Iya. setia mendengarkan podcast Politeknik Boswa. Saya Dian Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.